Sultan Abdul Hamid II adalah Sultan ke-34 Kesultanan Utsmaniyah dan sekaligus Sultan terakhir Ottoman yang menerima kekuasaan absolut, atau yang biasa juga disebut sebagai singa terakhir Utsmani. Selama 34 tahun pemerintahannya, ia mengalami periode disintegrasi Kesultanan Utsmaniyah dan Balkan, pemberontakan di berbagai wilayah Utsmaniyah, dan kegagalan perang melawan Kekaisaran Rusia. Dia naik tahta pada tanggal 31 Agustus tahun 1876 dan memerintah negara itu selama 33 tahun sampai ia digulingkan pada tanggal 27 April tahun 1909 melalui kudeta militer, tidak lama setelah Revolusi Turki Muda pada tahun sebelumnya. Sebagai hasil dari perjanjian yang ia buat dengan kaum pro-konstitusional Gence Osmanliler atau disebut juga Utsmani Muda, ia mendeklarasikan Parlemen Konstitusional pertama Utsmaniyah pada tanggal 23 Desember tahun 1876 dan dengan demikian memberikan kesan bahwa negara tersebut akan mendukung proses demokratisasi. Namun tak lama setelah itu, ia menangguhkan konstitusi dan menutup parlemen pada tahun 1878 dengan alasan ketidaksetujuannya dengan parlemen. Setelah menutup majelis, ia memulai kekuasaan absolutnya dengan menggabungkan kekuatannya. Tetapi upaya menuju modernisasi Kesultanan Utsmaniyah tetap dilanjutkan oleh Sultan Abdul Hamid II. Selain reformasi dalam birokrasi, proyek-proyek seperti pembangunan dan pengembangan jalur kereta api Rumelia, yaitu yang berada di wilayah Eropa, jalur kereta api Anatolia, jalur kereta api Baghdad, dan jalur kereta api Hejaz, yaitu yang menuju ke wilayah Saudi Arabia, serta pembangunan berbagai jembatan dan kabel telegraf dilaksanakan. Sistem kereta api dan telegraf ini dikembangkan dengan bantuan perusahaan-perusahaan Jerman. Pada tahun 1898, sekolah hukum modern pertama di Utsmaniyah dibuka. Selama periode reformasi ini, pendidikan dikembangkan secara luas. Banyak sekolah kejuruan didirikan, termasuk hukum, seni, perdagangan, teknik sipil, dokter hewan, bea cukai, pertanian, dan sekolah bahasa. Meskipun ia menutup Darul Funun atau disebut juga Universitas Istanbul pada tahun 1881, ia memutuskan untuk membukanya kembali pada tahun 1900, memperluas jaringan pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah, dan militer di seluruh kekaisaran. Ekonomi kesultanan yang cukup terpuruk pada saat itu memaksanya untuk membentuk Duyun Umumiyeh atau hutang pemerintah pada masa awal pemerintahannya. Sultan Abdul Hamid II adalah putra dari Sultan Abdul Mejid I. Pamannya, Sultan Abdul Aziz, yang menggantikan ayahnya setelah kematiannya, terlibat erat dalam pendidikan Abdul Hamid bersama dengan para pangeran lainnya. Pada tahun 1867, ia mengajak Abdul Hamid bersamanya pada perjalanan ke Eropa. Pamannya, Abdul Aziz, dicopot pada tahun 1876 dan meninggal beberapa hari kemudian secara misterius. Kemudian saudaranya, yaitu Murad V, diangkat menjadi sultan dan hanya memerintah selama 3 bulan, lalu digulingkan setelah diketahui bahwa ia menderita gangguan mental. Ia diperintahkan untuk tinggal di Istana Ciragan bersama keluarganya. Abdul Hamid dideklarasikan menjadi sultan pada tanggal 31 Agustus tahun 1876. Pelantikan simbolisnya dilaksanakan pada tanggal 7 September tahun 1876 di Masjid Eyüp Sultan dengan penyerahan pedang Osman. Setelah Abdul Hamid naik tahta, ia melantik Midhat Pasha sebagai wazir agungnya. Ketika Abdul Hamid naik tahta, Kesultanan Utsmaniyah berada dalam krisis besar. Setelah kematian Ali Pasha pada tahun 1871, konflik antara istana dan Baqi Ali atau Sublime Porte berkobar. Pada tahun 1875, Utsmaniyah menyatakan tidak mampu melunasi hutangnya dan menyatakan moratorium dengan dekret Muharram.
Kemudian Kekaisaran Rusia memutuskan untuk campur tangan dalam pemberontakan dan revolusi Balkan. Meskipun independensi peradilan dan hak-hak dasar dijamin oleh konstitusi yang didasarkan pada prinsip bahwa sultan dan majelis harus memerintah negara bersama, tetapi tetap saja sumber utama kedaulatan lagi-lagi adalah sultan. Sultan Abdul Hamid menggunakan wewenang deportasi administrasi yang diberikan kepadanya oleh pasal 113 Kanonisasi untuk mengirim Midat Pasya ke pengasingan di hadapan majelis. Pada saat Sultan Abdul Hamid naik tahta, yaitu saat Kesultanan Utsmaniyah mengalami hari-hari yang paling tertekan. Pemberontakan dimulai pada tahun 1875 pada masa Sultan Abdul Aziz, di mana terjadi pemberontakan Herzegovina dan pemberontakan Bulgaria. Sementara itu pada masa Sultan Murad V, perang dengan Serbia dan Montenegro mengubah tanah Balkan menjadi medan perang. Rusia memprovokasi dan mendukung pemberontakan ini. Selama Perang Crimea tahun 1853 sampai 1856, Rusia dikalahkan dan diisolasi dari aliansi Barat termasuk Kesultanan Utsmaniyah. Dari tahun 1860-an, Rusia memusatkan perhatiannya pada penyelamatan etnis Sirkasia dan perlawanan terakhir di Kaukasus serta merebut tanah kekhanan Turki di Asia Tengah. Pada periode yang sama, perhatian Inggris dan Prancis bergeser ke keseimbangan baru di Eropa pada tahun 1871 dengan penyatuan Jerman dan penyatuan Italia. Berbeda dengan periode sebelumnya, Britania Raya memutuskan untuk membantu Utsmaniyah dalam Perang Crimea. Kemudian para pemberontak mengambil sikap politik dan menuduh Kesultanan melakukan pembantaian, terutama selama memadamkan pemberontakan Bulgaria. Lagi-lagi pada tahun-tahun terakhir pemerintahan Abdul Aziz, Wazir Agung Mahmud Nedim Pasha memutuskan untuk menyatakan moratorium atau menunda pembayaran hutang luar negeri dan pinjaman Kesultanan Utsmaniyah. Perang Rusia terjadi pada tanggal 24 April tahun 1877. Dalam konflik itu, Kesultanan Utsmaniyah bertempur tanpa bantuan sekutu Eropa. Kanselir Rusia, Pangeran Gorchakov, telah secara efektif membeli kenetralan Austria dengan perjanjian Reichstag pada saat itu. Kerajaan Inggris yang masih takut akan ancaman Rusia terhadap kehadiran Inggris di India tidak melibatkan diri dalam konflik tersebut karena opini publik terhadap Utsmaniyah. Kemenangan Rusia dengan cepat terwujud. Konflik berakhir pada bulan Februari tahun 1878. Perjanjian San Stefano ditandatangani pada akhir perang, memberlakukan persyaratan yang keras, yaitu Kesultanan Utsmaniyah memberikan kemerdekaan kepada Rumania, Serbia, dan Montenegro. Itu memberikan otonomi ke Bulgaria, melembagakan reformasi di Bosnia dan Herzegovina, dan menyerahkan sebagian Dobruja ke Rumania dan sebagian Armenia ke Rusia, yang juga dibayar dengan ganti rugi yang sangat besar. Setelah perang, Sultan Abdul Hamid II menangguhkan konstitusi pada Februari tahun 1878 dan membubarkan parlemen setelah pertemuan soliter pada bulan Maret tahun 1877. Kemudian selama 3 dekade berikutnya, Kesultanan Utsmaniyah diperintah oleh Sultan Abdul Hamid dari Istana Yildiz. Karena Rusia dapat mendominasi negara-negara yang baru merdeka, pengaruh negara tersebut di Eropa Tenggara meningkat pesat dengan perjanjian San Stefano. Karena desakan kekuatan besar terutama Britania Raya, perjanjian itu kemudian direvisi di Kongres Berlin, sehingga mengurangi keuntungan besar yang diperoleh Rusia. Sebagai imbalan atas bantuan ini, Siprus diserahkan ke Inggris pada tahun 1878. Kemudian ada masalah di Mesir, di mana Khedive yang didiskreditkan harus digulingkan. Sultan Abdul Hamid salah menangani hubungan dengan Urabi Pasha. Oh iya, mengenai pemberontakan Urabi dan kekacauan di Mesir sudah saya pernah bahas di sini ya. Akibatnya, Inggris memperoleh kendali de facto atas Mesir dan Sudan dengan mengirimkan pasukannya pada tahun 1882 untuk menguasai kedua provinsi tersebut. Siprus
Mesir, dan Sudan seolah-olah tetap menjadi provinsi Utsmaniyah sampai tahun 1914, ketika Inggris secara resmi mencaplok wilayah tersebut dengan tanggapan atas partisipasi Utsmaniyah dalam Perang Dunia I di pihak blok sentral. Oke teman-teman, saya akan lanjutkan lagi di part berikutnya ya.